Ya, jadi karena tapi masalahnya kalau agama itu dihapus, kalau gini, kalau kita balik teorinya Pak Jenderal tadi kan itu adalah sebuah teori yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama. Karena itu adalah teori tadi itu adalah sebuah ekstrak dari yang pernah saya belajar sepanjang saya dari SD sampai kuliah ya, dan ada banyak yang baru, artinya yang meradikalkan, yang jadi radikal, memang banyak yang radikal tadi, namun semua esensialnya sama dengan pelajaran kebangsaan, nasionalisme. Namun hari ini tuh tadi terminologinya sudah beda semua, sejak tahun 98 itu Iya. terminologinya sudah beda semua, yang mayoritas punya terminologi yang berbeda dengan kita, dengan yang kebangsaan nasionalisme ini. Nah, yang kedua, tadi ya, kalau kita cerita modal sosial, nah agama ini malah dijadikan modal sosial yang bukan untuk mengefisienkan tujuan pengelola negara, tetapi didagangkan. Nah itu hambatan utama itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menyingkirkan perdagangan agama ini, yaitu gigolo-gigolo, gigolo-gigolo kekuasaan, si tante-tante girang yang sange dengan kekuasaan. Nah ini kan repotnya, modal sosialnya bukan dipakai untuk dikoordinasikan, untuk diefisienkan, tapi malah dieksplorasi dan dieksploitasi. Namun sebelum menjawab, Kok mendingan, Paul, bentar, ini ada, ya, jangan singgung-singgung sange kok Paul. aduh, ini semua, ini Senin malam Selasa ya. Oke, silakan ini dulu, silakan Herr Imen Saragi, ya, Ya, aus Oke Deutschland. kok Paul, aku keluar dari kayak Zoom ya kok gitu. Paul ya. Oke, Aku silakan, nonton di YouTube ya. Herr Imen dulu, Makasih nanti Opung, Tuhan ya. berkati Opung. Silakan Horas. Imen Saragi. Ah, Tadi ya tadi Manuel. sempat tersign out ya. Makasih. Imen Saragi, silakan. Ya langsung. Ya, terima kasih Pastor Yosef. Terima kasih Pak Jenderal Tobing, Great Jenderal. Benar, ini kuliah ini sudah standar Lemhanas. Jadi memang benar ini. Tapi ya, aduh, putus ya, Pastor. Enggak, bagus. Lanjut. Oh, ya. Pertama memang pertanyaannya ini persoalan bagaimana sih kita mensikapin residu paradigma kebangsaan yang salah dan yang menjadi racun bagi Indonesia saat ini. Sebenarnya Pastor Joseph, kalau mau jujur, kami minoritas yang di Indonesia ini, dengan kejadian-kejadian sekarang ini, kita ini sebenarnya mencekam lah. Cuman ya tidak ada yang berani bersuara. Saya sependapat dengan Jenderal kemarin pandangan-pandangannya. Kenapa bisa mencekam? Nah, jadi saya berpikir tadinya ini kan kalau kita melihat putus suaranya, Pak Imen. Putus ya? Oh, kok. Kedengaran? Ya, bagus. Ya. Jadi memang situasinya ini, kalau pandangan Pak Jenderal kemarin itu memang benar. Yang sampah-sampah residu kemerdekaan ini sekarang bermunculan permukaan. Yang selama ini mungkin terpendam, apalagi pada saat Orde Baru. Sekarang ini pada bermunculan sampah paradigma yang anti terhadap Pancasila, khususnya dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya melihat bahwa mungkin bisa dibantu oleh Pak Tobing, karena memang kita masih di dalam situasi konflik yang sangat berbahaya yang disebut oleh Pak Jenderal adalah konflik paradigma. Apalagi persoalan ini didukung katanya oleh konflik terminologi. Ini mungkin Pak Tobing bisa nanti mengembangkannya lebih representatif. Saya selalu mungkin berpikir begini, Pak Tobing. Ini kan ada masalah ya, masalah nasionalisme kita ini. Mengapa konstitusi itu sumber hukum tertinggi yang sudah mulai diobok-obok, diaduk-aduk sama kitab suci. Ini yang saya lihat. Dan benar yang juga kata Pak Jenderal. Saya melihat
bahwa sekarang kalau dulu konflik jelas ya, konflik kita dulu adalah melawan Belanda, tujuannya merdeka. Kalau sekarang nggak jelas. Jadi akibatnya ada konflik, kita mencekam. Kalau tingkat eskalasi masalah keamanan, kita itu dikategorikan resah, dan berikutnya tegang, tingkat berikutnya rusuh. Sebenarnya bangsa ini sudah rusuh. Dan tingkat terakhirnya adalah, pernah Pak Jenderal bilang, revolusi. Nah ini yang mungkin saya mau tanya, ada slogan dan bahkan spanduk yang begitu banyak beredar di Jakarta khususnya. Spanduknya itu adalah revolusi akhlak. Saya nggak tahu Pak Jenderal, apakah analogi saya berpikir, ini kan mereka selalu nanti memutarbalikkan. Sebenarnya mereka mau revolusi. Benar-benar ingin merevolusi. Jadi ada indikasi mereka seolah-olah revolusi akhlak. Dan padahal kalau sudah revolusi, inilah eskalasi keancaman yang sangat berbahaya dalam pikiran saya. Mungkin ini, kenapa ini bisa begini? Apakah ini memang mereka ini menggiringnya begitu, Pak? Saya mau mungkin pandangan, biar juga kami yang katakanlah, kalau saya tinggal di Kota Tangerang, bagaimana mengangkat nasionalis itu lebih besar. Itu aja yang bisa melawan ini saya lihat. Karena mereka sudah berani menganggap kitab sucinya lebih tinggi daripada konstitusi negara kita ini. Makanya suka-suka hati. Jadi ini yang saya lihat memang, ini memang mencekam. Cuman kadang-kadang kita minoritas ini nggak tahu apakah ada yang care, peduli, ada yang siap-siap, standby, apa yang mau dipersiapkan, mencekam. Tapi ya, saya masih ada pemikiran bahwa Tuhan masih menolong kita. Seperti Pak Tobing juga, Pak Jenderal juga mengatakan, masih ada kekuatan kita. Saya masih ada percaya itu. Tapi karena kita sudah diobok-obok terus, dan kalau dibilang kalau memang mereka ingin, pertama memang kita tahu kan, orang-orang yang ingin menegakkan syariah, yang tidak setuju dengan konstitusi, yang tidak setuju dengan Pancasila. Nah, inilah yang mungkin Pak Jenderal ingin saya melihat, kenapa mereka mengeluarkan spanduk-spanduk yang bertuliskan revolusi akhlak. Padahal sebenarnya niat mereka ini sebenarnya mau revolusi. Tapi ya, puji Tuhan masih ada tantangan-tantangan, hambatan, masih adalah memprotek semua ini. Terima kasih kepada Pastor Joseph yang membuatkan sarana pertemuan kita ini. Terima kasih. Luar biasa nih. Oke, silakan Pak Jenderal. Oke. Bagus ya tadi ya pertanyaannya ya. Jadi beginilah. Yang namanya strategi atau siasat yang disampaikan di depan itu belum tentu itu sebenarnya. Saya kan sudah katakan, situasi sekarang, sejak abad 21 ini, kita sedang mengalami yang namanya peperangan informasi. Dulu, informasi itu hanya pelengkap. Tapi sekarang, informasi itu menjadi senjata utama. Jadi lewat media lah, lewat spanduk, lewat baleho, lewat medsos, ya, lewat HP, lewat apa. Itu memang namanya peperangan informasi. Mau halal atau haram, mereka nggak akan peduli yang melakukan itu. Tetapi media harus tidak boleh. Media itu harus menyampaikan yang benar. Ketika media itu bohong, media itu nggak akan laku lagi. Ya, makanya Kapuspen, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat, Kapuspen TNI, kalau menyampaikan di depan umum, dia nggak boleh bohong. Nggak boleh. 10 yang mati, dia harus bilang 10. Itu. Tetapi kalau peperangan informasi, yang namanya siasat, dengan cara apa?
saya bisa mempengaruhi supaya saya memperoleh kekuatan. Makanya ketika baleho-baleho kemarin diturunkan sama Mayor Jenderal Dudung, itu udah tepat. Dia nggak bisa disalahkan karena situasinya lagi bencana nasional, COVID. Dan dia pasang baleho itu dengan tulisan revolusi akhlak itu kan tujuannya apa? Untuk memusatkan kekuatan pada satu orang. Yang kedua, untuk membuat orang rasa takut. Diturunkan. Kalau Pak Dudung kemarin disalahkan, nggak disalahkan karena dia adalah orang kedua di dalam organisasi kebencanaan. Gubernur orang pertama. Loh, kalau gubernurnya Balelo, ambil alih. Itulah yang di dalam TNI. Loh, masa kalau yang mengkhianat nggak disikat, ya disikat. Nah, sekarang ini kan begini. Mereka ini kan dalam rangka membangun pusat kekuatan. Nah, sekarang di mana negara untuk membangun yang namanya pusat kekuatan bangsa dan negara tadi yang disebut National Center of Gravity itu. Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan itu. Ini tokoh-tokoh raja-raja kan belum turun ini. Ya, dia kan masih punya wilayah. Dia masih punya wilayah area of interest sama area of responsibility. Walaupun dia tidak punya wilayah untuk eksekusi. Artinya eksekutif dia udah nggak punya karena kedaulatannya sudah diberikan. Nah, tadi kan saya ngomong. Demokrasi di Indonesia ini beratnya. Kenapa dulu para founding fathers itu menempatkan musyawarah dan mufakat? Tapi paradigma ini kan dirobek-robek. Sekarang lah anggota MPR itu bukan DPD kan, dipilih kan? Dipilih melalui voting juga. Seharusnya kan ada utusan golongan. Tokoh agama ada di mana? Tokoh adat ada di mana? Tokoh budayawan ada di mana? Yang ini enggak. Makanya paradigma itu dirubah. Otaknya itu siapa? Dia nggak ngerti. Seolah-olah mereka itu Tuhan. Lihat aja. Tadi Ayah Waloni dibilang Pak Yosua itu. Wah, seperti Tuhan. Yang Kristen pasti masuk neraka. Emangnya dia Tuhan? Tapi gini aja lah. Saya yakin nanti Yaya Waloni itu matinya nggak bersuara kayak si Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu, ya, kalau kita punya iman, berdosa kepada Bapa dan kepada anak masih bisa diampuni. Tapi berdosa kepada Roh Kudus nggak kenal ampun. Lihat Ahmad Dedat itu. Termasuk si Somad itu, lihat aja nanti. Kita tinggal tunggu saja. Nggak usah kita campur tangan. Karena campur tangan Tuhan itu lebih kejam. Karena Tuhan dihina, Tuhan dicoba. Janganlah engkau mencobai Tuhanmu. Dia mencoba Tuhan apa? Tuhan Yesus. Bapa di sorga dia coba. Wah, hati-hati loh. Haleluya itu Yahweh. Puji Tuhan. Dia ngejek lagi. Haleluya. Wah, ini orang kalaulah ya katanya ya kitab suci mereka bilang apa? Harus mempelajari Torah, Injil. Loh, kalau di Injil bunyinya begitu kenapa? Jadi hati-hatilah, namanya peperangan informasi lah. Ini memang berbahaya. Oke lah, sudahlah. Kita jangan bicara agama lah kalau menurut saya. Agama itu ruang pribadi. Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi ternyata dia ngurusin agama orang lain. Dia ngotak-ngotik kitab suci orang lain. Ngotak-ngotik aja kitab sucinya. Kenapa sih? Saya juga bingung, cobalah. Mati jihad dapat 72 bidadari. Ada lagi Ustadz ngomong tiap hari mecahin perawan. Ini ajaran apa? Nggak ngerti saya. Tapi banyak juga kok Ustadz-Ustadz yang
moderat, ustadz-ustadz yang baik, bahasanya lembut, menyejukkan. Tapi beliau ini yang waduh yang dogmatis ini, fanatik ini berat gitu. Nggak menghargai Maaf sama Pak Jendral, sekali.